Kasih kembali kita bertemu di dalam ibadah online Voice of Life Ministry. Sekali lagi kita meyakini sebuah nilai. It's not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's a kingdom. Dalam kesempatan ini kembali kita akan belajar potongan-potongan atau puzzle dari nilai-nilai kerajaan sorga. Apakah itu? Menghasilkan buah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kami minta biarlah Engkau singkapkan pikiranmu, kebenaran firmanmu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi satu kekuatan, satu guidance, dan menjadi anugerah yang memerdekakan, mentransformasi kami. Sehingga kami tidak sekedar hidup, tapi boleh kami berjalan dan untuk menggapai sebuah kehidupan. Tuhan, kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai kami semua. Sebab tanpa Engkau semuanya akan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat kehidupan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Saya percaya Anda sudah sering mendengar hal ini. Dia bukan hanya mengasihi, Dia bukan hanya penuh kasih, tapi Dia adalah kasih. He is love himself. Tetapi Dia bukan hanya God of love. He is a God of purpose. Dia punya tujuan. He is a God of design. Dan dalam menyatakan kasihnya, sekaligus di dalam nature karakteristiknya, dia memiliki desain. Itulah yang kita sebut kebenaran. Dia punya tujuan abadinya. Dan kita tidak bisa memisahkan kasihnya, desainnya, dan kebenarannya. Saya ajak Anda merenungkan sebentar. Saya baru dapat WhatsApp klip lagu zaman dulu. Judulnya adalah Forever Young. Saya lalu nyeletuk. Disadari atau tidak, manusia dia ingin menemukan dan mengalami keabadian. Dia tidak ingin jadi tua. Tapi realita mengatakan kita tidak mungkin tidak jadi tua, walaupun bisa diperlambat. Secara perlahan, manusia akan menjadi semakin tua. Kalau boleh milih, kayaknya manusia ingin tetap muda, forever young, hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan waktu menjadikan manusia, Dia memberikan, Dia mendesain kita sebuah kekekalan. That's design. Disadari atau tidak, ini adalah sebuah desain. Apakah itu dosa? Dosa adalah satu perbuatan yang keluar dari desain. Setiap makhluk punya desain. Saya sudah pernah sampaikan, bahkan bebek dan ayam kelihatannya mirip. Tetapi kalau mereka dalam satu kandang itu kemasukan air karena hujan lebat atau bocor, maka respon mereka berbeda. Ayam stres, bebek sukacita. Kenapa? Karena ayam tidak didesain hidup di air. Kenapa bebek sukacita? Karena dia didesain hidup ketemu dan dengan air. Walaupun mirip. Setiap desain, dalam desain itu dibutuhkan dia memiliki identitas. Ada identitas, ada kekuatan. Lihat kemampuan bebek berenang, walaupun perlu belajar, tetapi bebek blended di dalam dirinya, dia memiliki kemampuan untuk belajar, untuk berenang. Mohon maaf. Demikian pula ayam, dia punya kemampuan yang tidak dimiliki bebek. Dan di dalam desain ada kebutuhan. Sekaligus kebutuhan. Bebek kalau nggak ketemu air,
dia stres. Ayam disuruh berendam di air, dia stres. Jadi di dalam desain menjadi sebuah kebutuhan. Dan itu menuju sebuah ketujuan. Yang saya mau bagikan, manusia didesain untuk menghasilkan buah. Percayalah, ketika orang di akhir hidupnya, Rick Warren mengatakan, the greatest tragedy is not death, but live without purpose. Orang akan menyesali ketika di lembaran terakhir hidupnya, ketika dia mendapatkan mereka tidak melakukan apa-apa, atau sebuah gambar yang tidak pernah jadi. Ada sebuah penyesalan yang tidak bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki ketika orang di akhir hidupnya, ketika adalah cinta yang tidak diwujudkan, dosa yang tidak pernah diselesaikan, dan panggilan yang tidak pernah diwujudkan. Salah satu desain yang Tuhan taruh adalah menghasilkan buah. Ini bukan sebuah pilihan, ini sebuah desain. Perhatikan Kejadian 1 ayat 28. Kata pertama, perintah pertama dan kata pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah beranak cucu. Keliru. Bahasa aslinya, hasilkan buah. Hasilkan buah. Jadi tidak menghasilkan buah adalah keluar dari desain. Oleh sebab itu, dosa sebenarnya bukan tentang imoralitas semata. Dosa adalah sesuatu yang keluar dari desain. Missing out of the mark. Kata. Yesus datang, atau kebenaran itu memerdekakan, adalah membawa seorang kembali kepada desain. Jadi hasilkan buah itu bukan pilihan. Hasilkan buah adalah sebuah desain bagaimana kita menjadi manusia. Oleh sebab itu, janganlah takut akan mati atau meninggal dunia. Takutlah ketika kita kehilangan hadirat Tuhan. Karena desain kita, manusia adalah diciptakan untuk hidup dalam hadiratnya. Saya baru mendengar sebuah khotbah, dia berikan statement, the curse of human being is live without God's presence. Wow, saya bilang, the curse of human being is live without the presence of God. Orang bukan hanya mencari, bukan hanya mengalami dalam sejam tertentu, but live, walk in the presence of God. This is our design. Nah, oleh sebab itu kemalasan bukanlah kejahatan terhadap moralitas, tetapi sebuah kejahatan kepada desain kehidupan. Sebab anugerah kehidupan tidak diberikan, anugerah kehidupan tidak dititipkan, tetapi dipercayakan. Pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak menghasilkan buah? Ada beberapa hal. Karena dia nggak menemukan identitasnya. Dia tidak tahu siapa dia. Tanah yang dilempar ke batu tidak perlu merasa dia berbuah. Dia tidak merasa bertanggung jawab untuk menjadi tempat media untuk biji itu bertumbuh. Tanah di jalan. Karena itu aspal, bukan tanah. Tetapi ketika tanah itu jatuh, walaupun itu tanah berbatu, dia sadar itu tanah. Kan begitu. Setelah orang menemukan identitas, masih ada kendala lagi. Ada batu-batu. Ada kutuk, ada dosa, ada kelemahan, ada pola pikir yang salah.
batu-batu yang menghalangi, sehingga sekalipun tanah, dia tidak bisa menghasilkan buah itu. Atau tanah yang semak belukar, yang satu kendala dari dalam, yang satu kendala dari luar. Kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, membuat dia tidak menghasilkan buah. Oleh sebab itu, biarlah kita menemukan identitas kita. Biarlah kita rela dicabut semua pikiran, semua perasaan, semua beban. Bukan hanya dosa, beban yang menghalangi kita, yang menahan kita untuk bergerak dalam sebuah pertandingan. Biarlah kita melihat bahwa Kristus itulah harta. Kristus bukan hanya juru selamat. Kristus adalah harta. Tidak semua orang melihat Kristus adalah harta. Tetapi orang yang melihatnya, di mana hartamu, di situ hatimu. Dikatakan oleh Alkitab, dia rela meninggalkan yang di belakang. Bahkan rela meninggalkan segala sesuatu untuk berlari menggapai harta itu. Itu yang dilakukan Paulus. Itu yang dilakukan beberapa orang. Orang-orang yang disebut orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dia tahu ada sebuah harta. Ada sebuah joke. Kalau kita sodorkan kepada monyet pisang dan emas, balok emas, dia pilih mana? Dia pasti pilih pisang. Kenapa? Dasar monyet. Kenapa dia pilih pisang? Karena dia nggak bisa lihat nilainya emas. Anda jangan kira orang itu selalu milih yang lebih mahal, lebih berharga. Bukan, tidak berhenti di situ. Apakah dia tahu bahwa emas itu berharga? Si monyet tidak pernah tahu bahwa emas itu berharga. Tapi kalau kita disodorkan satu pisang, satu potong pisang dan emas satu kilo, pasti kita pilih emas 1 kilo. Karena kita tahu nilai emas itu berapa. Di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana hartamu, di situ yang menggerakkan engkau bergerak. Jadi yang ketiga, yang tadi identitas dua adalah penghambat-penghambat harus dicabut, beban dan dosa, pola pikir yang salah, sakit hati yang menghalangi kita. Yang ketiga adalah mimpi, tujuan. Anda harus melihat sesuatu yang membuat Anda terus bergerak untuk menghasilkan buah. Dan ini adalah satu perintah. Dan itu adalah satu persembahan. Salah satu yang paling berharga yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah buah-buah kehidupan. Bagaimana untuk berbuah? Kenapa Tuhan suka dengan Yakub? Salah satu yang saya temukan, dia orang yang rindu akan warisan Tuhan. Karena dia lihat itu harta. Dengan kata lain, dia ingin berbuah. Dia ingin mendapat satu kekayaan rohani. Dan dia berani berperkara dengan Tuhan. Sekalipun dia nggak kebaikan, nggak baik, nggak rohani amat. Kok bisa begitu, Pak? Yakub hidupnya cukup kacau. Kukunya dibohongi. Bapaknya dibohongi. Dia mau bohongi mertuanya, dia dibohongi mertua. Dia dibohongi anak-anaknya, tabur tuai. Tapi ada sesuatu yang Tuhan lihat. Makanya saya lihat orang yang dipakai Tuhan itu bukan tanpa kelemahan. Tuhan menemukan sesuatu yang Tuhan bisa pakai dalam diri orang itu. Yakub haus dan lapar, desperate untuk menerima warisan hak sulung. Esau memandang rendah. Dan Yakub berani berperkara, Yakub berani bergumul dengan Tuhan untuk mendapatkan berkat itu. Dan dia menemukan identitasnya. Engkau bukan Yakub penipu, engkau Israel, pangeran Elohim, pewaris kerajaan sorga. Bagaimana Hana bisa mendapatkan Samuel? Dia nggak tenggelam dalam sakit hatinya karena dihina, dibully oleh Penina. Dia berperkara dengan Tuhan. Tuhan tidak marah dengan orang yang mandul.
yang tidak menghasilkan buah. Anda harus ingat, oleh sebab itu dalam budaya Yahudi, kemandulan itu adalah aib. Dan seorang istri, seorang wanita yang sudah bersuami, dia sampai tidak memiliki anak, dia akan desperate, dia akan kelihatannya mau melakukan apa saja untuk dia bisa punya anak. Lihat perilaku apa yang dilakukan Sarah, apa yang dilakukan Rachel. Bagaimana dia bergumul, berjuang untuk dapat anak. Karena dalam konteks budaya orang Yahudi, perempuan yang gak punya anak itu terkutuk. Aib, perempuan sial. Tuhan tidak mengutuk sebetulnya orang yang mandul, tetapi yang Tuhan mau, biarlah orang-orang yang mandul. Kalau kita sedang mandul, kita berperkara dengan Tuhan seperti Hana, seperti Rachel. Hana bilang, kasih aku anak. Rachel minta, kasih aku anak. Kelihatannya lucu ya. Yakubnya bilang, emangnya gua Tuhan bisa kasih lu anak? Ya. Kan Tuhan yang ngatur. Ya. Tapi saya tangkap kerinduan untuk memiliki anak. Artinya buah Tuhan suka. Saya pernah berseru kepada Tuhan. Saya tidak katakan hari ini saya berbuah seberapa. Tetapi ada saatnya saya merasa hidup saya mandul. Dan saya menjerit, Tuhan, aku gak mau hidup sia-sia. Tuhan, kasih aku anugerah. Beri aku rahmat-Mu. Pakai aku. Aku pingin Kau pakai. Ini aku. Dan saya melihat sesuatu yang hadir melewati peristiwa demi peristiwa. Tetapi Tuhan pimpin untuk saya boleh mengalami satu breakthrough. Belum selesai. Tuhan sediakan breakthrough yang berikutnya. Dan saya menikmatinya. Saya nggak ingin kendor. Karena buat saya itu adalah saya malu kepada bukan orang lain. Saya malu kepada diri saya sendiri. Saya malu kepada Tuhan. Nah, ini mungkin jadi satu topik khotbah tersendiri. Biarlah kita punya rasa malu. Saya tidak bicara bahwa harakiri orang Jepang, budaya orang Jepang harakiri itu benar. Tapi saya nangkap sesuatu. Mereka meyakini satu jalan, the way of life. Bushido. Saya pernah lihat satu film yang mengharukan 49 atau 37 Ronin, samurai-samurai yang melakukan harakiri bersama. Apa arti? Seorang samurai ketika dia bersalah, dia menerima dirinya salah. Dia tidak tunggu orang lain menghukum dia. Dia menghukum dirinya sendiri. Dia malu sama dirinya sendiri. Dia bersedia menghukum dirinya sendiri. Makanya orang Jepang kalau salah, pejabat yang salah, dia langsung mengundurkan diri. Sepertinya budaya ini tidak kita miliki. Tapi dalam Alkitab, sebetulnya kita diajarkan, ujilah dirimu. Dan biarlah kita punya rasa malu kepada diri kita. Karena kita tahu mata Tuhan melihat kita. Dan ketika hidup kita tidak menghasilkan buah, kita berseru. Dan Tuhan suka menjawab perempuan mandul yang berseru kepada dia. Saya menemukan benang merah di Alkitab. Dan dia dibuat memiliki anak. Bukan anak biasa. Anak yang luar biasa. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana cara untuk berbuah? Kita lihat dalam Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29. Ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rachel mandul. Saya melihat benang merah. Mari kita lihat yang kedua. 1 Samuel
pasal 2, pasal 1 ya. Seorang yang namanya Elkana, dia punya 2 istri, Penina dan Hana. Dan Elkana itu mengasihi Hana, tetapi Hana mandul. Tuhan menutup kandungannya. Dan akibatnya madunya selalu menyakiti hatinya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 6. Supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dan itu terjadi dari tahun ke tahun. Penina menyakiti hati Hana. Hingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan Hana tidak tenggelam dalam sakit hati atau kesedihannya. Hana berseru kepada Tuhan. Tuhan, lihat aku dihina. Tuhan, lihat aku gak punya anak. Lihat apa kata orang, apa kata dunia. Dan dia tidak mencari dukun, orang pinter. Dia berseru, dia bergumul dengan Tuhan. Dan saya menambah dengan benang merah. Seringkali Tuhan pakai, bukan Tuhan yang buat. Tuhan pakai keadaan yang menyakitkan. Menjadi sarana. Seperti dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bukan untuk setiap orang. Orang-orang yang mengasihi dia. Adalah orang yang dikasih, orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Sahabat kehidupan, Lea Hana, sebelum dia mendapat satu anak, dia mengalami satu keadaan yang menyakitkan. Apakah itu perlakuan orang lain atau keadaan yang menyakitkan? Sarah tidak dibully, tapi keadaan itu sudah menyakitkan dia. Dan Tuhan menjawab doa Sarah. Dia memiliki anak janji, Ishak. Oke. Sebuah tiram mutiara. Bagaimana mutiara itu dihasilkan? Ketika tiram itu diberi satu kerikil, sesuatu benda asing yang masuk dalam tubuhnya. Dan itu membuat dia bereaksi. Dan di situ terjadi proses pembentukan mutiara di dalam tubuh tiram. Saya amati seringkali Tuhan memakai penderitaan, rasa sakit sebagai media untuk kita menghasilkan buah. Sama seperti dalam prinsip olahraga. Tanpa satu proses stretch dari otot, maka otot ini tidak pernah keluar. Pembentukan otot itu tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu jangan menolak rasa sakit. Karena Tuhan bisa pakai menjadi sarana untuk menghasilkan buah. Ibrani 2 ayat 10. Memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Bagaimana Kristus bisa sempurna? Oh, Kristus kan sempurna. Sebagai Allah Elohim, dia sudah sempurna tentunya. Dia firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Tetapi ketika dia jadi manusia, dia tidak langsung sempurna. Kenapa? Karena dia bukan hanya datang untuk mengampuni dosa. Dia datang untuk menjadi profile, figur, menjadi manusia sejati. Itulah manusia. Dan dia mulai dari seorang bayi yang bertumbuh dan melewati semua proses pencobaan, ujian. Bahkan Yesaya mengatakan dia adalah orang yang terbiasa dalam kesakitan. Bahasa Inggris, he is the man of sorrows. Tetapi dalam melewati semuanya, dia tidak menjadi hancur dan rusak. Justru menjadi murni. Justru terjadi satu buah yang luar biasa. Itulah pola yang Tuhan ajarkan. Bagaimana hujatan penolakan. Saudara, kalau ketika engkau mencintai seseorang, engkau ditolak, engkau dibenci,
atau yang kau cintai sedang marah, engkau akan merasa sakit. Anda tahu nggak? Tuhan itu ditolak. Sampai ini tidak ada tokoh yang dihujat oleh kepercayaan lain kecuali Kristus. Kecuali Kristus. Hujatan-hujatan itulah yang saya percaya sampai hari ini ada rasa sakit yang Tuhan rasakan. Sebagai manusia itu nothing. Kenapa manusia bisa menyakiti Tuhan? Karena Tuhan itu mencintai manusia. Saya mendapat satu gambaran yang mensyok hati saya. Ketika Tuhan menjumpai Saulus yang menjadi Paulus setelah itu. Di Damsyik, perjalanan ke Damsyik. Paulus seorang ahli Taurat, tetapi dia adalah pembenci Yesus. Dia bukan hanya membenci, dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Dia menghujat, dia mengolok, dia memaki-maki, dengan kata lain. Ketika Yesus menjumpai dia jatuh, dia melihat sinar terang, dan Yesus menjumpai dia. Kata pertama yang membuat saya seperti satu pedang yang mengiris hati saya. Saya tidak berhenti pada satu kalimat itu. Tapi saya melalui Roh Kudus, saya bisa merasakan dan bisa mengintiplah hati Tuhan atas seorang yang dia cintai. Apa Pak? Lihat di Kisah Rasul, saya lupa pasalnya, nggak saya siapkan. Perkataan Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa engkau benci aku? Kenapa engkau menghujat aku? Apa salahku kepadamu? Bahkan bukankah aku mengasihimu? Mata bertemu mata. Dan itu yang dilihat Paulus. Itu yang merubah seluruh hidupnya. Dia tidak bertemu sekedar sebuah pengajaran. Taurat versi baru. The latest version. No. He met with what we call grace. It's amazing grace. It's a person. Satu pribadi yang menjumpai. Satu pribadi yang melewati semua rasa sakit yang pernah terjadi. Yang pernah dialami oleh manusia. Itulah sebabnya dia menjadi imam besar yang berbelas kasihan. Dan dia memimpin kita dalam pertandingan yang sama. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak menjadi lemah. Saya lihat. Kita tidak menjadi putus asa. Penderitaan bersama Tuhan menjadi katalisator untuk kita menghasilkan buah. Biji jatuh ke tanah dan pecah. Nah, kekuatan untuk kita melewati semuanya itu adalah cintanya Tuhan. Yang kedua, kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk menghasilkan buah. Saya ingin bacakan dalam Yesaya. Kerinduan Tuhan untuk melihat kita, maksud saya, untuk menghasilkan buah. Sebentar. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 4. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok-pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang masam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum ku perbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang masam? Kalau engkau nangkep hati Tuhan, saya nggak bicara seberapa hebat engkau, seberapa jenius engkau, seberapa engkau kaya atau miskin. Saya bicara satu hati yang diubah.
Ada satu pepatah, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ketika engkau menangkap kasih Tuhan, saya percaya bukan karena sebuah peraturan, bukan sebuah hukum, atau bahkan bukan sebuah doktrin. Engkau akan rindu memberikan sesuatu. Selain bahwa kita sendiri ada satu panggilan, tapi ujungnya sebenarnya kita menghasilkan buah untuk dalam kebenaran kerajaannya. Tuhan bisa mewariskan kepada kita. Karena dalam 7 jemaat di kitab Wahyu ada beberapa kata yang sama. Salah satu adalah barang siapa menang. Aku tahu pekerjaanmu dan barang siapa menang. Sebuah proses menghasilkan buah. Ada 2 macam buah. Buah adalah transformasi diri. Dan buah accomplishing mission. Satunya being, satunya moving. Dua-dua buah. Kita nggak bisa hanya accomplish tanpa sebuah perubahan diri. Tuhan mengajarkan dalam satu tokoh namanya Salomo. Dia mencapai seluruh gambaran pencapaian yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Dia genius dan dia mengalami sesuatu, mencapai satu prestasi yang luar biasa. Di dalam bidang ekonomi, dia orang paling kaya di dunia saat itu. Dan mungkin sampai hari ini. Dia adalah orang yang paling berhikmat. Yang hidup di Israel ataupun bahkan di dunia. Sekaligus dia adalah seorang yang diberi anugerah mendirikan bait suci. Melihat api turun dari sorga. Tapi dalam semuanya itu, dia belok. Dia mengalami kerusakan di dalam dirinya. Tuhan tidak mengambil kekayaannya. Tuhan tidak mengambil hikmatnya. Tuhan tidak mengambil kekuasaannya. Tapi Tuhan meninggalkan, mengambil hadiratnya di dalam hidupnya. Dia mencapai secara quote-unquote sempurna dalam movingnya. Tapi dia kehilangan presence of God. Dia mengalami kerusakan di dalam dirinya, dalam beingnya. Dan dia berpesan kepada kita semua melalui kitab pengkhotbah, semuanya sia-sia. Oleh sebab itu hasilkan buah. 2, being dan moving. Maka kita akan menerima warisan, apa yang disebut living. Life is a gift. We never create it, but we are called to make it. Salam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kebenaran-Mu kami simpan dalam hati. Kami izinkan itu jatuh di tanah yang baik. Pikiran kami, hati kami. Dan menjadi kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap sahabat kehidupan. Orang-orang yang Kau kasih. Biarlah kami semua menghasilkan buah kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.